bersama saya Arlin Belvimanu dengan NIM 2201140051. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran terpadu model fragmented. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian, manfaat, kelebihan dan kekurangan serta penerapan dari model fragmented. Model fragmented adalah cara pemaduan yang terbatas untuk satu mata pelajaran saja yang tentunya memiliki aneka cabang bahasan yang berbeda-beda karakter bahasannya. Misalnya untuk mata pelajaran bahasa terdiri dari kemampuan berbicara, membaca, menyimak, menulis, dan lain-lain. Semua itu berkarakter bahasan yang berbeda-beda, maka dapat dipadukan sebagai satu model pembelajaran. Kompetensi yang diajarkan adalah kemahiran berbahasa. Adapun pengertian model fragmented menurut ahli yaitu Anderson pada tahun 2010 menyatakan bahwa model pembelajaran konvensional umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Nah, teman-teman, manfaat model fragmented ada dua manfaat bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, fleksibel, pengajaran memungkinkan guru untuk menyusun materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua itu adalah personalisasi pembelajaran, di mana dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan gaya belajar siswa sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang lebih efisien, di mana memungkinkan guru untuk mengatur pembelajaran secara lebih efisien dengan membagi materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat itu penilaian yang lebih akurat, di mana memungkinkan guru untuk lebih mudah mengevaluasi kemajuan siswa dalam setiap bagian materi sehingga dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Sedangkan manfaat bagi siswa yaitu yang pertama, pembelajaran lebih terfokus, di mana memungkinkan siswa untuk fokus pada satu konsep atau topik pada satu waktu sehingga memudahkan pemahaman mereka. Yang kedua, peningkatan keterlibatan. Dengan pembelajaran yang terfragmentasi, siswa cenderung lebih terlibat karena materi yang disajikan dalam potongan-potongan yang lebih kecil dan mudah untuk dicerna. Yang ketiga, kemandirian dalam pembelajaran, di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan fokus pada satu topik atau pada satu waktu, siswa memiliki kesempatan untuk memahami konsep secara mendalam. Nah, ada pula kelebihan dari model fragmented, yaitu yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, materi pelajaran merupakan bentuk murni dari setiap ilmu. Yang ketiga, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Nah, selain kelebihan, ada pula kekurangan dari model pembelajaran fragmented, yaitu model fragmented itu memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, anak tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan yang berbeda. Yang kedua, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Pembahasan yang terakhir yaitu penerapan dari model fragmented, yaitu menurut Fogarty pada tahun 1991 beliau mengatakan model fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap jurusan mata pembelajaran, misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Akan tetapi di sekolah dasar juga dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, yaitu tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran sebaik mungkin agar siswa lebih bisa bermakna dalam mengikuti pembelajaran. Nah, penerapan model pembelajaran yang terfragmentasi di sekolah dasar dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran, di mana guru merencanakan pembelajaran dengan memecah materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terfokus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran, di mana menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap materi agar siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai. Yang ketiga, pengorganisasian materi, di mana menyusun materi pembelajaran dalam urutan logis dan mengelompokkan materi yang berkaitan satu sama lain.
Yang keempat, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi pendidikan seperti aplikasi pembelajaran atau platform daring untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang kelima, penggunaan metode pembelajaran varied, di mana menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, kelompok kecil, dan kegiatan praktik untuk menyampaikan materi. Yang keenam itu pemantauan kemajuan siswa, di mana melakukan pemantauan secara teratur terhadap kemajuan siswa dalam memahami setiap materi dan memberikan umpan balik yang sesuai. Yang ketujuh itu evaluasi berkelanjutan, di mana melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pemahaman siswa terhadap materi dan menyusun rencana remedial atau perbaikan jika diperlukan. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya tentang materi model pembelajaran terpadu, model fragmented. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.